Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Baraun, NIM 2010417293. Ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, 3 SKS, dosen pembina Adi Nursalim, SE, MM, CPHCM, program studi manajemen S1, kelas ekonomi Pusibau, kelas ekonomi konversi Pusibau, hari tanggal Sabtu 28 Januari 2022, waktu 120 menit, sifat ujian video recording. Baiklah, 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut J. Warren Kigen 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak menerima beberapa produk jika konsumen tidak memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan produk tersebut atau di mana karyawan yang memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu distributor atau pengecer saja pada satu area atau daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif ialah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif seperti showroom mobil, factory outlet, restoran laba, produk malam, multi-level marketing, passive income, minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain sebagainya. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada langganan terbatas. 2. Apakah perbedaan antara
bauran promosi dan bauran pemasaran, jelaskan dan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya, yaitu bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yaitu satu, jenis pasar produk, alokasi bauran komunikasi berbeda-beda, pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang serta berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasaran konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima persen mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa, namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih efektif tidak memberikan sumbangan penting. Satu, posisi persediaan yang mengikat. Dua, membangun antusiasme. Kemudian penjualan misioner. 4, manajemen pelanggan utama. Tahap kesiapan pembeli, ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap 1, tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan kembali. Giat promosi bervariasi dalam aktivitas biaya pada tahap kesiapan pembeli yang berbeda-beda. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan, sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagai bagian iklan yang mengikat. 3, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1, tahap perkenalan, 2, iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tinggi, isu penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 3, tahap pertumbuhan. 4, permintaan mempunyai momennya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 5, tahap kemapanan. 6, secara berturut-turut promosi penjualan iklan dan penjualan pribadi semuanya memiliki peranan penting. Tahap keempat yaitu kemunduran. Promosi penjualan tahap tetap berperan kuat, alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hingga memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah perangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam mempengaruhi target. Faktor-faktornya: A, produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan, keinginan pelanggan. B, harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategi teknis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat
diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak dari kepada bagian seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk harga saluran distribusi dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. 3. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang. Bagi pengusaha, penjualan sate teten yang serius, mengembangkan bisnis penjualan sate teten, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate teten harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, bagian pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, termasuk pesaing dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi, ekonomi, politik, hukum, teknologi, fisik, dan sosial budaya. Berikut ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. 1. Tempat dan strategis penjual. Place. 2. Produk yang bermutu. Produk. 3. Harga yang kompetitif. Price. Dan promosi yang gencar, promotion. Dari sudut pandang konsumen, kebutuhan keinginan konsumen, customer need and when. 2. Daya konsumen, cost and the customer. 3. Kenyamanan, convenience and communication. Dan ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu promosi online melalui website. Apalagi website adalah markas besar untuk bisnis penjualan sate tecing Anda. Maka dengan adanya website melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, Anda akan mempromosi website sekaligus mempromosi usaha penjualan sate tecing, di mana website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung bisnis penjualan sate tecing jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Berikut beberapa alasan mengapa promosi website untuk penjualan sate tecing perlu juga dilakukan secara offline dan online. 1. Tidak semua calon konsumen potensial memiliki waktu untuk mencari website Anda, bahkan mungkin tidak mau susah-susah mencari ketika website Anda pertama kali, maka mereka akan mencari cara untuk dapat mengakses website Anda, dan jika beruntung terjadilah transaksi. 2. Tidak semua orang bisa menggunakan internet sekalipun mengerti cara memanfaatkan secara engine atau memenuhi kebutuhan mereka, bahkan
mungkin bertanya orang di sekitar mereka, sehingga jika Anda beruntung, website Anda lah yang akan diakses dan terjadilah transaksi. 3. Ini dengan menaikkan ranking di search engine sudah semakin ketat persaingannya, sehingga kecil kemungkinan bagi calon konsumen untuk menentukan website Anda. Jika website Anda sudah ada di benak mereka, maka mereka tidak perlu lagi ada di benak mereka, maka mereka tidak perlu lagi mencari apa yang mereka butuhkan melalui search engine. 4. Hukum probabilitas untuk pemasaran berlaku. Semakin banyak orang mengenal website Anda melalui berbagai macam promosi, maka akan semakin banyak calon konsumen yang akan menjadi konsumen serius. 5. Di mana ada kesempatan bertemu dengan kesiapan, disitulah keberuntungan berada. Ungkapan ini cocok bagi Anda yang mempromosi website melalui berbagai macam cara. Dengan adanya promosi, produsen distribusi diharapkan menekannya angka penjualan. Tujuan promosi antara lain: 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit laba. 3. Mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. 4. Menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. 6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 7. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. 4. Dengan adanya promosi, produsen distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi: orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: 1. Untuk menyebarluaskan informasi atau produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru. Dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menekan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen dengan yang diinginkan. 6. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. 5. Coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan penjelasan singkat bagaimana kedudukan dan peran pasar untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibanding dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep ini pemasaran diantaranya adalah: 1. Target market atau segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok homogen. 2.
Need and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan, kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. 3. Produk and service. Produk ialah suatu yang dapat ditawarkan dan dijual ke pasar. Maka suatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan karena dijual di pasar untuk sekarang. Hal yang dapat dijual atau yang dibutuhkan konsumen ialah goods, service, ide, informasi, experience, person, place, organization. 4. Value and suspicion. Value and suspicion. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Kohler dan Hiller 2006. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan, bahwa konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus lebih efektif dibanding dengan para pesaing dalam menciptakan, penyerahan, dan mengkonsumsikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 6. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, and positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan, dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu. Jelaskan secara singkat. Segmentation, targeting, positioning adalah suatu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan peran strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi target audiensi tertentu. Model pemasaran dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Pengertian dan kelebihan segmenting, targeting position adalah pada dasarnya marketing atau segmenting, targeting position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Faktor utama dalam model pemasaran STP ini adalah pola pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis. Pada saat ini merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentation
targeting positioning adalah satu, mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target, edge bursting, pengembangan produk baru, atau diferensiasi brand and mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Dua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Tiga, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Empat, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Cara menerapkan model segmentasi targeting positioning seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menerapkan model STP marketing ini harus melakukan 3 langkah, yaitu satu, segmentasi pasar, segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi kelompok orang dalam karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Geografis mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Psikografis segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai, atau gaya hidup tertentu. Perilaku berdasarkan segmentasi pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas, dan produk untuk memanfaatkan atau manfaat yang mereka cari. Dua, menentukan target atau sasaran. Targeting. Tahapan kedua model segmenting targeting position adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistik. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dimiliki paling potensi membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan seperti ukuran, satu ukuran, dua profitabilitas, dua akseptabilitas, tiga fokus pada manfaatnya, empat perbedaan. Tiga, memposisikan produk adalah tahapan positioning dapat diartikan menentukan berbagai produk atau brand kamu dipresentasikan dalam bentuk pelanggan potensial. Tujuannya tertentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itulah sebabnya langkah terakhir dalam model SPT marketing,
kamu harus mengetahui bagaimana cara agar memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dalam memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi, dan merumuskan positioning perhatian beberapa tip berikut. Tawarkan solusi. Pemeriksaan kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan di masing-masing segmentasi target pasar tadi. Dengan mengetahui hambatan dan potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyesuaikan masalah mereka secara lebih efektif. 7. Bauran pemasaran dalam kerangka program. Dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda definisikan unsur pembauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Berikut penjelasan masing-masing unsur. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada para sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Distribusi merupakan kegiatan pemasar perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk untuk membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Indrawati dan kawan-kawan dalam bukunya Marketing for Non-Marketing Managers 2019 menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, unsur-unsur di atas telah berevolusi menjadi 4P: people, proses, progress, performance, atau disebut sebagai modern marketing management. Berikut penjelasannya. People merupakan sosok yang memiliki penting dalam pemasaran. Dalam hal ini, peranan people adalah memberian layanan penting, karena bisa seorang pelanggan tidak membeli produk karena layanan yang diberikan oleh karyawan perusahaan kurang baik, kurang cepat, dan kurang ramah. Proses adalah seluruh aktivitas, disiplin, dan struktur yang dibawa ke dalam proses pemasaran. Hanya dengan mengembangkan serangkaian proses yang tepat dan benar, yaitu perusahaan dapat terlibat ke dalam hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Sebaliknya, proses layanan produk yang lama, berbelit, dan tidak nyaman akan membuat pelanggan enggan untuk membeli produk. Program merupakan seluruh cakupan aktivitas yang diarahkan kepada pelanggan, baik itu secara online maupun offline. Performance bisa dianalogikan sebagai pemasaran holistik. Bagi hasil memungkinkan saja memiliki dampak finansial dan non-finansial. Profitabilitas merek dan eksabilitas pelanggan, serta dampak keluar merek dan ekuitas pelanggan, serta dampak keluar perusahaan, tanggung jawab sosial, hukum, etika, dan masyarakat terkait.
8 terkait tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis CPA menurut Moen 2000. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Moen, yaitu mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, preferensi, pendapatan, dan lain-lain. 2. Menghitung customer repen dan customer cost. Customer reference atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and discount pada konsumen, dan sales return and allowance. Consumer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Mau keren merekomendasikan produk Hongren 2000 mengelompokkan biaya konsumen dalam customer cost hierarki dalam cost pool berbeda dengan dasar dan perbedaan atas cost driver atau dasar pengalokasian biaya yang dilakukan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Customer unit level cost, sumber daya yang dikonsumsi setiap unit yang terjual pada konsumen. 2. Customer batch level cost, sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadi penjualan. 3. Sustaining cost, sumber daya atau jasa yang dikonsumsi berkaitan dengan setiap unit atau setiap penjualan kepada konsumen. 4. Distribution channel cost, sumber daya yang dikonsumsi dan berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. 3. Menganalisa mana konsumen, mana yang menguntungkan, dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan atau mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen, biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. 9. Silakan buka link ini. https youtube.ehauh6w-8. Siapa pembicara dalam video ini dan pembicara itu berasal dari mana, dan manajer dari di mana. Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video ini Yuniar Yuristanto. Pembicara berasal dari mana? Universitas 11 Maret. Teori yang dibicarakan adalah designing, managing,
service. Pengertian designing and managing service. Designing, merancang, adalah sebuah designing artinya merancang, adalah sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Sedangkan managing, mengelola, adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah tentukan untuk pemanfaatan sumber daya manusia dalam sumber daya lainnya. Servis jasa adalah tindakan atau kinerja di mana satu pihak dapat menawarkan sesuatu yang tidak berwujud dan tidak memindahkan kepemilikannya atas apapun. Philip Kotler 2000. Kategori bauran jasa. Komponen jasa dibedakan menjadi 5 kategori penawaran, yaitu 1. Pure tangible goods, barang berwujud murni. Penawaran ini terdiri dari barang yang berwujud seperti sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. 2. Tangible good with company service, barang berwujud seperti jasa. Penawaran ini terdiri dari barang berwujud yang disertai atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih secara teknologis produk, mereka akan semakin besar keuntungan untuk jasa pendukungnya. Contoh mobil dan komputer. 3. Hybrid, campuran. Penawaran ini terdiri dari barang dan jasa dengan bagian yang sama posisinya, misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. 4. Major service with accompaniment goods and service, disebut juga sebagai jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Penawaran ini terdiri jasa utama beserta tambahan sisa jasa atau barang pendukung. Contoh, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan pelayanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket, majalah dan penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal seperti pesawat terbang untuk merealisasikannya, tapi produk utamanya adalah jasa. 5. Pure service, jasa murni. Penawaran ini terdiri dari jasa, contohnya penitipan bayi, balita, psikoterapi, tempat les biola. Teori di atas lanjutan dari teori setting product strategi marketing manajemen. 6. Silakan buka link dan tonton video youtube.be/teox dan setelah menonton video ini, apakah yang dapat Anda ambil pelajarannya? Pelajaran yang dapat diambil dari video drama manajemen Shibuta dan Shituli berkarya dan bekerja di tengah keterbatasan, berupaya untuk tak menyurutkan semangat. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, justru mempunyai tekad dan kemauan yang kuat.
sebagai manusia normal. Seharusnya kita lebih bersyukur dengan kesempurnaan fisik oleh Tuhan, kesempurnaan fisik oleh Tuhan berikan. Dengan keterbatasan mereka bukan alasan berdiam diri dan menganggap mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi kita yang memiliki kesempurnaan fisik, seharusnya kita ada alasan untuk bisa berbuat lebih dan tidak meremehkan saudara kita dengan keterbatasan fisik, karena jika yang penyandang disabilitas saja mampu, maka yang memiliki fisik lengkap seharusnya lebih mampu. Nah, demikian pembuatan video ini. Semoga berguna, bermanfaat bagi kita semua, dan kita mengambil pelajarannya. Jadi mohon maaf jika ada pengucapan ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Jadi saya sampaikan banyak terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.